saudara kasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah nama Tuhan, karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Bila ada kuasa-kuasa jahat Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami Bapa, kami mau tolak, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Setiap masalah dan persoalan dalam hidup kita, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kita melewatinya. Amin saudara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat puji dan besarkan nama Tuhan? Puji Tuhan, kita mau lebih semangat lagi, kita angkat pujian, tiba saatnya. Kita mau angkat tepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dengan satu suara menyatakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan yang domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan yang domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Siapapun di antara saudara yang sedang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Saat kita menyembah Dia, saat kita datang sujud di altarnya, kita angkat pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di angkatnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya semua itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap isi hati kami Tuhan. Kau tahu jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Siapapun yang sedang berbeban berat Tuhan, kami percaya Kau dapat memulihkannya Tuhan. Kau dapat meringankan bebannya Tuhan. Kau dapat memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang sedang berbeban berat Tuhan. Kiranya mereka semua dapat melewatinya Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Nya Tuhan yang akan membawakan firman. Kau memberkati dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, terlebih dalam pelayanannya. Kiranya apa yang dia lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya demi kehormatan nama-Mu Tuhan. Kau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang rindu dan haus akan Kau Bapa. Kiranya Kau yang mencukupkan kami Tuhan. Kau yang melegakan kehausan kami Bapa dengan isi firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya lewat di telinga kami saja Bapa, tapi dapat kami simpan di dalam hati Tuhan. Dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar. Di dalam kehidupan ini seringkali kita merasakan sebuah kekhawatiran dalam situasi pandemik yang sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Namun kita percaya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya memiliki sebuah kemenangan. Saya mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja ini bahwa sesuatu saat ini anak-anak Tuhan sedang diajarkan tentang belajar di atas badai. Ya. Banyak orang tua memberikan satu pelajaran kepada anak-anaknya bagaimana menikmati hidup, ya, bagaimana bisa menikmati makan indah. Sesuatu yang menggelitik hati saya, Bapak Gembala di tempat ini mengajarkan belajar di atas badai, sesuatu yang membuat saya menjadikan satu pertanyaan, dan saya membaca dalam firman Tuhan, setiap orang yang belajar di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam tantangan yang ada, tentunya mereka ingin memiliki kemenangan. Dan tema firman Tuhan hari ini berkaitan dengan belajar di atas badai. Saya akan memberikan sebuah tema, yaitu menuju kemenangan. Ya, sebuah ayat firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 21. Sangat indah sekali ayat ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan satu perkataan yang menguatkan. Tetapi terkadang kalau kita membaca ayat ini seolah-olah tidak ada kaitannya dengan belajar di atas badai. Karena Rasul Paulus ini mengajarkan sebuah ajaran yang membawa jemaat itu mengerti, menghendaki sesuatu supaya jemaat memiliki kemenangan, supaya jemaat memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, sebuah kehidupan yang dimana benar-benar memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam ayat ini sangat indah sekali ketika saya membaca di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, saudara kasih Tuhan, 2 Korintus pasal 8 ayat 21, indah sekali. Bagaimana supaya kita bisa menang? Bagaimana kita belajar di atas badai dan kita memiliki kepastian kemenangan di dalam Tuhan? Ayatnya begini firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, memikirkan yang baik, sesuatu yang positif, ya, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, sesuatu yang baik
yang memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, apa yang Rasul Paulus maksudkan di dalam ayat ini? Artinya di dalam kehidupan ini bahwa hidup ini, kalau saya bahasa Jawa dengan kata lain, gak sekarepe dewe. Ya, yang penting Tuhan senang, orang gak suka masa bodoh. Tidak. Justru bukti kita sebagai anak-anak Tuhan memikirkan yang baik itu di hadapan Tuhan, artinya berkenan kepada Tuhan, tetapi juga berkenan kepada manusia. Artinya menjadi berkat kepada manusia. Untuk menuju sebuah kemenangan tentu perlu usaha. Bahkan bukan cuma satu usaha, tetapi berbagai cara yang diusahakan untuk bisa menang. Kalau kita melihat situasi zaman sekarang politik ini, banyak orang menghalalkan cara dengan berbagai macam cara. Namun sederhana di dalam Tuhan, ya, malah ada orang-orang tertentu yang menghalalkan cara, ya, tapi sangat jelas saudara pun kasih Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan dapat menikmati kemenangan itu kita harus mendapat perkenanan kepada Tuhan. Ya, gak mungkin orang bisa mengalami kemenangan sukacita kalau hidupnya gak berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupnya mengecewakan hati Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki perkenanan kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan? Bisa memiliki sebuah kesempatan hidup ini untuk menjadi berkat. Ya, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Yang pertama, sederhana, saudara kasih Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita memiliki jaminan kemenangan. Yang pertama, sederhana saya katakan, saya sampaikan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tentunya ini sudah sangat hafal ayat-ayat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, ayatnya berkata, bersyukurlah senantiasa. Untuk menikmati hidup, menikmati kemenangan, dasarnya yang pertama adalah dari hati yang bersyukur. Ya. Kalau hati kita bersyukur, tentu kita menghadapi kehidupan ini nggak jadi stres, nggak berat. Ya. Orang yang bersyukur, dia menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bahkan kalau saya membaca dalam sebuah kamus bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwodarminto menggunakan sebuah akal sehat, ya. Orang yang pikirannya sehat, orang yang hatinya bersyukur, dia akan nampak dari hidupnya yaitu sopan, santun dalam perkataan. Gak ada perkataan yang mengecewakan hati orang, gak ada perkataan yang membuat orang lain tersinggung. Perkataannya sopan. Artinya apa? Dia bersyukur kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dalam lingkungan pergaulannya dia menyenangkan orang lain juga. Menjadi berkat bagi orang lain juga. Menggunakan akal sehat, saudara kasih Tuhan, hatinya bersyukur, tindakannya menyenangkan, dan perkataannya santun. Mencerminkan asli kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, saudara kasih Tuhan, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan dia memuliakan Tuhan. Nah, kalau orang lain sudah memuliakan Tuhan, tentu orang itu akan melihat perbuatan yang baik dan dia akan ikut bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, artinya dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, di dalam dunia, kehidupan sehari-hari, saudara kasih Tuhan, kita ini benar-benar orang yang bisa menjadi berkat. Orang lain akan dikuatkan dengan kehidupan kita, orang lain akan dikuatkan dengan perkataan kita, orang lain akan diberkati dengan tingkah laku kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yaitu menjaga hati. Ya. Orang yang hidupnya ingin mengalami kemenangan, tadi saya katakan harus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan adalah yang hatinya bersyukur. Yang kedua, setelah hati kita bersyukur, apa yang kita lakukan, saudara kasih Tuhan? Yaitu menjaga hati. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, Salomo mengajarkan dengan sangat jelas, dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi orang berpikir positif selalu dapat menjaga hatinya. Orang yang bersyukur selalu dapat menjaga hatinya. Menjaga hati adalah bagian terpenting dari sebuah kekristenan. Inti sari dari kekristenan adalah menjaga hati. Gak gampang kecewa, gak gampang marah, gak gampang simpan akar pahit, gak gampang bersungut-sungut, gak gampang dendam dengan orang lain. Ya, dia jaga hatinya. Ya. Dia menjaga hatinya.
Dengan hati yang bersyukur, dia memiliki sikap hati yang kedua, yaitu menjaga hatinya. Maka kita akan memiliki sebuah kemenangan. Jadi saudara kasih Tuhan, emangnya orang dikatakan begini, emangnya gampang menjaga hati? Ya. Kalau kita nggak menghadapi tantangan, bagaimana kita bisa menjaga hati? Kalau lingkungan menyenangkan terus, wah hati kita gampang dengan bersyukur. Tetapi ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, mampu nggak kita menjaga hati? Dalam situasi senang, orang akan sangat mudah bersyukur. Tetapi dalam badai, dalam masalah, dalam pergumulan, apakah kita bisa bersyukur? Dampak daripada yang bersyukur, hati yang bersyukur. Dampak daripada hati yang selalu dijaga. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, orang Kristen akan mampu menguatkan hati orang lain. Jadi poin yang ketiga sederhana, saudara kasih Tuhan, bahwa orang Kristen yang memiliki perkenanan hidup kepada Tuhan, yang memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama bisa bersyukur. Yang kedua bisa menjaga hati. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, sederhana sekali, yaitu menguatkan hati. Kita belajar dalam satu tokoh firman Tuhan, salah satu tokoh iman, ya, yaitu Daud. Ya. Pelajaran Daud di dalam perikopnya itu dikatakan mempelajari badai yang ada dalam hidup Daud, yaitu ketika Daud sedang pergi berperang dan Siklak, kota yang didiami Daud, diserang, dibakar, istri-istri mereka, rakyat, anak-anak ditawan, menjadi tawanan. Oh, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di sana, saudara kasih Tuhan? Kalau kita baca dengan detail di situ, orang-orang marah, ingin melempari Daud dengan batu, ingin melajam Daud, mereka menuntut Daud, ini gara-gara kamu ngajak kita pergi berperang, akhirnya keluarga kita diserang dan lain sebagainya. Oh, saya tidak bisa membayangkan umpatan-umpatan yang diberikan kepada Daud, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di dalam sebuah ayat ini yang mengatakan, nanti kita baca, kita renungkan secara sendiri, kita pelajarin di rumah ya. Menguatkan hati dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 4. Daud mampu menguatkan hati. Ya. Bukan berarti Daud tidak pernah mau memikirkan hal-hal yang mengurangi manisnya senyuman itu. Tetapi Daud berusaha menjaga hatinya, menjadi berkat bagi orang lain, dan dia menguatkan hati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka menangis, mereka berteriak. Apakah Daud juga tidak mengalami masalah? Ada pencobaan. Bukan cuma istri dan anak-anak dari pengikutnya Daud, tetapi istri Daud dan anak-anak Daud juga dibawa. Sama-sama mereka memiliki masalah. Tetapi orang yang bersyukur, orang yang menjaga hati, dia mampu menguatkan hati orang lain. Coba nanti kita renungkan, kita baca dua ayat ini. Daud mampu menguatkan hati mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, malah dapat menghilangkan tangisan dan ketakutan. Jadi orang yang bersyukur, orang yang menjaga hati itu bukan berarti dia udah sempurna. Bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan sudah sempurna, wah nggak ada masalah. Nggak pernah menangis, pernah. Di dalam pergumulan hidup kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi di sana kita perhatikan, orang yang mampu bersyukur, orang yang mampu menjaga hati, dia akan bisa menjadi berkat menguatkan orang lain. Kalau hal itu tidak kita alami, bagaimana kita bisa bersaksi menang atas pencobaan? Kalau itu tidak kita alami, bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Yesus itu hebat menolong kita, menguatkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang terakhir sudah dikasihi Tuhan, kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ayat ini menjadi sebuah penutup bagaimana kehidupan yang dijalani, bagaimana kehidupan yang dihadapi, bagaimana sebuah tantangan, persoalan yang berat, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan mampu. Banyak tantangan, banyak orang-orang di sekeliling kita tidak suka mungkin dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan kita tetap bisa bersyukur dalam masa-masa pandemi gini, orang akan melihat hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tetapi kita perhatikan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Artinya saudara dikasihi Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan menjaga hati dan menguatkan hati adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan hidup kita pelajari hidup ini, tantangan, masalah yang ada, Tuhan izinkan saudara mempelajarinya, untuk saudara memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom, puji Tuhan, saudara diberkati pada siang hari ini. Suatu firman Tuhan yang indah, yang mengajarkan kita bagaimana kita punya kehidupan yang kuat, kehidupan yang bisa mengatasi badai. Ketika kita punya kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, ketika kita bisa menjaga hati kita, dan kita bisa menguatkan iman percaya kita selalu kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah yang memberkati kita semua pada siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Daniel Cahyo, yang sudah membagikan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan pakai terus di mana-mana melayani, dan keluarga, anak, istri semuanya ada dalam berkat Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau doa pribadi kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kita. Apakah sejauh ini kita sudah punya sebuah kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur dalam segala keadaan? Apakah sejauh ini kita sudah bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan agar kita tidak terseret oleh dunia yang semakin jahat ini? Apakah selama ini kita sudah bisa menguatkan orang lain, juga menguatkan iman percaya kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari siang hari ini jadikan waktu yang sangat tepat untuk kita kembali boleh punya kehidupan yang kuat di tengah badai yang masih terjadi ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan ketika saudara bisa melakukan 3 hal itu, maka ada sebuah kehidupan yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sebab besar pengorbanannya, besar setianya, sungguh indah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Mari dengan penuh iman katakan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari dengan iman kita katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Lewat ibadah online GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, kami mendapatkan berkat yang luar biasa ya Tuhan. Biar Engkau teguhkan firman yang sudah Engkau taburkan dalam hati pikiran kami, Engkau materaikan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami punya kehidupan yang kuat di dalam Engkau, dalam mengatasi badai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah online ini. Biar Engkau pakai terus pelayanan mereka menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Dan Engkau berkati seluruh kehidupannya, sehingga punya kehidupan yang diberkati, untuk mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa terus Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, juga untuk setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu akan ada dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam seminggu ke depan, Engkau yang mengawalnya dan membuatnya berhasil. Engkau yang memberkati semua jemaat-jemaat kami, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, semuanya ada hidup dalam berkat-Mu senantiasa, dalam pemeliharaanmu senantiasa, dalam pembelaan-Mu senantiasa. Sebab kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang luar biasa, yang sudah terbukti begitu setia memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, berkati mereka dalam masa tua mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus dapat menjadi teladan bagi kami dalam memimpin, dalam menggembalakan kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Juga berdoa terus Tuhan untuk para pengerja, para diaken, diakones, guru sekolah minggu, untuk semua jemaat-Mu. Biarlah kami semua punya semangat yang terus menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar, untuk kami mengutamakan Engkau, untuk kami tetap setia beribadah walau secara online. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami, untuk wabah pandemi, untuk krisis yang sedang terjadi. Biarlah pertolongan yang daripada-Mu, roh pertobatan yang daripada-Mu, pemulihan yang daripada-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau angkat segala pandemi ini, dan Kau nyatakan kuasa-Mu, dan Kau berikan para pemimpin kami hikmat dan hati yang takut akan Kau dalam bekerja, dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ini dan dapat menjadi bangsa yang diberkati, dapat kembali menjadi bangsa yang makmur dalam perlindungan, dalam kuasa-Mu selalu. Terima kasih Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Kami sebentar mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau imani dan Kau aminkan dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan apapun yang Kau perbuat, Tuhan akan menyertai-Mu dan membuatnya berhasil. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.